Juno dan juga saudara, kita akan berbincang langsung dengan tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Ada Pak Marwan Iswandi di sini. Bapak, selamat siang, Pak. Siang, Mbak. Oke. Pak, tadi sudah banyak kemudian yang diberikan keterangannya oleh saksi ahli begitu ya dalam sidang pra-peradilan. Apa saja, Pak, yang bisa di-highlight kemudian dari keterangan-keterangan saksi tersebut yang diberikan? Yang jelas, Mbak, kesimpulannya, Mbak, ya. Satu, kalau yang namanya DPO, itu kan untuk menggugurkan DPO itu nggak bisa serta-merta begitu aja. Ini mudah dari ini, harus ada proses-prosesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, DPO-nya, kalau DPO kan namanya Peggy Perong. Sementara yang ditanggap ada klien kami, Peggy Setiawan. Saya bertanya, bagaimana status tersangka seperti itu? Harus batal, harus digugurkan, harus dibebaskan. Gitu menurut keterangan dari saksi ahli. Bahkan saya ulas lagi, saya pastikan lagi. Pas terakhir itu bagaimana saya bilang, kalau orang ada kesalahan seperti ini, ada yang namanya DPO, namanya Peggy Perong, sementara ditangkap Peggy Setiawan. Menurut dari saksi ahli harus dibebaskan dan gugur. Nah ini kan menurut dari, tapi semuanya ada keputusan dari hakim. Ya semoga hakim ini ya, hakim yang bijaksana, dan hakim ini tidak dibawa tekanan, tidak terintimidasi. Tapi semuanya jelas sudah terang benderang. Kalau menurut dari seorang ahli dapat dipercaya loh. Dia mengatakan itu harus digugurkan tersangkanya pada Peggy Setiawan, harus dibebaskan. Baik, karena tadi sebetulnya saksi ahli juga menyebutkan terkait pembatalan DPO begitu ya Pak ya, di mana ada beberapa prosedur hukum yang harus dilakukan, diantaranya dilakukan gelar dengan disaksikan institusi kepolisian secara keseluruhan, betul ya Pak? Betul sekali, betul. Semuanya yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat sudah keliru. Nah kalau keliru harus kita perbaikin kan gitu loh. Perbaikin kata saksi ahli tadi ya di pra-peradilan ini. Makanya tinggal kita menunggu putusan hakim. Tapi udah jelas terang benderang saksi ahli mengatakan semua perbuatan dilakukan oleh Polda Jawa Barat itu adalah keliru dan salah dan harus diperbaiki di pra-peradilan tadi. Ya tadi udah jelas udah terang benderang semuanya. Ya. Pak, terkait kemudian saksi ahli yang besok ini rencananya juga akan diberikan atau dihadirkan nih oleh pihak termohon yakni Polda Jawa Barat. Apakah Bapak optimis saksi ahli ini juga akan kemudian menyampaikan hal yang sama atau sependapat dengan saksi ahli di hari ini? Kita lihatlah saksi ahli dari mereka. Ya, yang jelas saya mengatakan Polda Jawa Barat lawan Peggy Setiawan dalam hal ini kami sebagai kuasa hukumnya sudah saya nilai 2-0. Kemarin waktu permohonan kami, ini kita ambil dari 2-0 ya, permohonan kami mengatakan jawaban mereka itu tidak ada nyambung sama jawaban kami. Jawaban kami itu, kenapa klien kami ditersangkakan, kenapa klien kami ditahan, tapi jawaban mereka adalah jawaban dari BAP, copy paste BAP, dan mereka juga mengatakan Mbak ya, dulu mereka ini mendua, jadi tidak konsekuen. Dulu pernah mengatakan kalau si Dani dan si Andi adalah fiktif. Tapi kemarin diangkat lagi. Ini memang sangat lucu. Jadi kayak sidang ya lucu-lucuan sidangnya jadinya Mbak. Baik, artinya kemarin BAP yang kemudian dibacakan sebagai jawaban dari surat permohonan begitu ya, dari Peggy Setiawan ini adalah membacakan BAP di tahun 2016 silam, di mana ada 2 DPO yang sebetulnya sudah dihapuskan begitu ya, tapi kembali dibacakan. Pak, tapi yang juga jadi sorotan ini adalah kemudian banyak sekali keberatan-keberatan yang dilontarkan oleh pihak termohon yakni Polda Jabar selama kemudian saksi ahli ini memberikan pendapatnya begitu ya, utamanya terkait masuk atau tidaknya apa yang dibahas barusan ini ke dalam ranah pra-peradilan. Saksi atau termohon ini kan menyebut bahwa sebetulnya hal-hal yang disebutkan ini tidak masuk dalam ranah pra-peradilan. Bagaimana melihatnya Pak? Iya, kalau saya memaklumi mereka karena mereka nggak paham. Kalau mereka paham nggak berbicara seperti itu Mbak. Karena orang Polda Jawa Barat dalam hal ini yang kuasa hukumnya tadi nggak paham. Makanya saya bilang ngelantur semuanya, dari kemarin kan ngelantur. Pertanyaan kami lain, jawaban kami ya kalau bertanya gitu kan menganggap saya maklum karena mereka nggak paham. Itu ya sana Mbak. Baik. Setelah ini ada 5 saksi betul Pak yang akan diperiksa. Apa saja kemudian Pak yang ingin digali mungkin dari kelima saksi ini? Jadi Mbak, saksi kami ini Mbak, 5 orang ini menyatakan kalau Peggy Setiawan pada waktu tanggal 27 Agustus 2016 adanya di Bandung. Itu yang perkuat dan kami perkuat lagi, kami ada beberapa berkas itu Mbak. Berkas-berkas yang dari kami. Ya, semoga maka harapan kami, semoga
hakim yang memimpin persidangan ini bijaksana dan tidak dibawa tekanan dan bebas merdeka. Insya Allah Mbak, kemenangan ada di tangan Peggy Setiawan. Terima kasih banyak Pak atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Lancar-lancar, sehat selalu Pak.